Nah, kalau misalnya dia terjadi penurunan kesadaran, tentu kan problemnya sudah di otak. Nah, Mhm. kalau terjadi seperti itu misalnya kejang yang berlama-lama, tentu yang bisa terganggu nanti ke depannya adalah fungsi kognitif atau kecerdasan pada saat dia sekolah, kemudian IQ-nya juga akan berpengaruh, nah yang seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi proses, anak tersebut dalam mengingat dan berkaitan dengan memori begitu ya, Dok? Betul, tentunya itu akibat komplikasi daripada tipesnya sendiri. Kalau dia dideteksi awal, ditangani di awal, tentu komplikasi itu nggak terjadi, problem tumbuh kembang ke depannya tidak akan terjadi. Baik, Dok. Lantas untuk gejala apa saja sih, Dok, untuk kita itu mengetahui anak tersebut mengalami tipes? Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa perjalanan penyakitnya kan 4 minggu ya. Nah, di minggu pertama itu ditandai dengan demam, karena nama lainnya adalah demam tifoid. Mmm. Dia demam, khasnya ini pertama sekali di minggu pertama demamnya muncul sore atau malam hari. Jadi makin hari dia makin panas, tapi masuk minggu kedua panasnya sudah terus-menerus dan sulit diturunkan dengan obat penurun demam. Kemudian pada anak-anak yang kecil biasanya dijumpai diare atau buang air besarnya cair, tapi pada anak-anak yang besar atau orang dewasa bisa terjadi konstipasi atau tidak bisa buang air besar. Nah, ini adalah gejala yang biasa kita jumpai. Pada orang-orang yang berkulit putih bisa kelihatan merah-merah di dada atau di punggungnya. Nah, kemudian juga bisa sakit kepala, kemudian lewat minggu kedua mulai terjadi penurunan kesadaran. Karena dari namanya sendiri, tipes atau demam tifoid itu artinya mengawan, karena memang, kalau sudah terlambat, maka terjadi kesadaran yang mengawan, jadi terjadi penurunan kesadaran. Demikian biasanya gejala yang muncul. Baik, Dok. Apakah ada perbedaan khusus antara penyakit tipes yang diderita oleh orang dewasa dengan tipes yang diderita oleh anak-anak? Nah, kalau orang dewasa, biasanya gejalanya lebih ringan. Gejala yang khas pada tipes ini kita jumpai banyaknya pada anak-anak. Mmm. Walaupun memang pada orang dewasa gejala demam yang seperti tadi juga bisa kita jumpai. Tapi karena daya tahan tubuh orang dewasa lebih kuat, maka orang dewasa itu biasa lebih ringan penyakitnya. Nah, kalau pada anak kita jumpai lebih sering diare, tapi Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.